Hai. 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 Hai, nama saya Muhammad Ramaji, NPM D1E01867. Hai, saya Indria Desemilia, NPM D1E0180999. Saya Diki Romanda, NPM 41. Nama saya Muhammad Hadil, NPM D1E01801. Nama saya Adinta Pratiwi Rahmadanti, NPM D1E0180087. Nama saya Abdul Rauf, NPM D1E01897. Saya Priska Syabila, NPM D1E01891. Nama saya Toham Jamus Prisi Bagaria, NPM D1E018025. Nama saya Reftati Faitang Bolon, NPM D1E018027, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2018 Universitas Bengkulu. Selama setengah semester kami belajar Tentang banyak hal terkait komunikasi bisnis. Kami mendapatkan banyak hal Terkait komunikasi bisnis. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu marketing komunikasi. Marketing komunikasi adalah kegiatan di mana seseorang ataupun perusahaan berusaha untuk menginformasikan, membujuk, ataupun hingga mengingatkan konsumen ataupun calon pelanggan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung terkait produk ataupun merek yang akan dijual. saya akan menjelaskan apa pentingnya memahami kultur dalam pengembangan bisnis. Jadi, kultur di sini tidak selalu mencakup hal yang berkaitan dengan tradisional atau daerah, tapi juga mencakup kebiasaan masyarakat dan pola komunikasi. Memahami kultur dapat dijadikan arahan kita dalam menjalankan bisnis, seperti bagaimana cara menjual, mempromosikan, dan menarik konsumen. Selain itu, memahami kultur juga dapat menentukan siapa target konsumen kita. akan saya jelaskan materi tentang komunikasi bisnis adalah bagaimana cara meyakinkan pelanggan terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Ini ada 5 kunci menurut saya, 5 kunci agar produk atau jasa yang kita tawarkan dapat meyakinkan pelanggan. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasi merupakan hal terpenting dalam membangun suatu hubungan dengan pelanggan. Yang kedua adalah memiliki keunggulan dan keunikan. Pastikan produk Anda memiliki suatu keunggulan atau keunikan yang dapat menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga adalah testimoni kepada pelanggan. Dan yang keempat adalah tunjukkan testimoni dari konsumen yang pernah membeli. Yang kelima adalah berikan apresiasi kepada pelanggan. Saya akan menjelaskan perbedaan iklan atau marketing sebelum era digital. Iklan adalah suatu bentuk informasi yang disampaikan oleh seseorang atau instansi atau lembaga yang isinya berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada halayak. Perbedaannya terletak pada jangkauan target. Dari sebelum era digital, jangkauan targetnya masih belum luas, lebih dari mulut ke mulut atau word of mouth, atau penggunaan media konvensional seperti majalah, koran, televisi, dan radio. Sementara sekarang ini menggunakan media sosial lebih mudah dan lebih gampang karena dapat dijangkau lebih luas juga, seperti pengguna media sosial pada website, Instagram, blog, dan media sosial lainnya. Apa itu keinginan acuan dalam pikiran pemasaran? Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang-barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi di setiap manusia pada sesuatu hal yang masih dianggap kurang. Keinginan itu lebih bersifat tambahan. Ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi, maka dari itu wants atau keinginan adalah kegiatan pemasaran baik untuk para pebisnis yang dimana tanpa ada kebutuhan maka tidak ada keinginan. Ketika sesuatu produk dapat memenuhi keinginan manusia, maka produk itu akan memberikan nilai yang lebih tinggi sehingga para pebisnis akan dapat memperoleh tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Contohnya yaitu adalah ketika seseorang pengusaha yang ingin memperluas bisnisnya, jika dilihat dari segi keinginan, hal ini tentunya bersifat positif bagi kemajuan bisnis maupun kepuasan konsumen. Jadi itulah mengapa pentingnya keinginan dalam kegiatan pemasaran untuk menarik dan memenuhi keinginan manusia sehingga adanya keuntungan dan kepuasan untuk para pebisnis maupun para konsumen. Saya akan menjelaskan apa itu word of mouth. Word of mouth merupakan salah satu dari banyak alat bisnis yang digunakan pebisnis untuk memasarkan produk mereka. Cara ini dinilai cukup efektif dalam mendapatkan pelanggan baru dan meyakinkan suatu produk bisnis. Word of mouth merupakan strategi marketing berbentuk komunikasi produk yang mengadakan rekomendasi
dan review dari konsumen baik secara personal maupun kelompok kepada orang lain terhadap suatu produk atau jasa yang direview, sehingga bisa menggait pelanggan yang berpotensial. Review yang diberikan tentu saja yang bersifat positif, seperti kepuasan pelanggan terhadap produk atau pelayanan. Hal ini akan meyakinkan orang lain akan produk kita. Pemasaran ini lebih simpel dan tidak memakan biaya yang banyak, akan tetapi memberikan keefektifan yang cukup besar. Meskipun word of mouth masih efektif di era digital yang semakin canggih ini, namun membutuhkan waktu yang agak lama agar mendapatkan dampak dari word of mouth ini. Saya akan menjelaskan pentingnya pemahaman need di dalam kegiatan pemasaran. Need berasal dari bahasa Inggris yang artinya kebutuhan. Kebutuhan ini berasal dari dalam diri manusia, seperti kebutuhan akan makan dan minum. Pentingnya kita memahami need sebagai produsen agar kita bisa mengidentifikasi need suatu produk. Dengan begitu, kita mampu mengetahui seberapa suatu produk itu dibutuhkan oleh konsumen. Dengan begitu, pelaku bisnis akan mudah menyusun strategi guna melancarkan proses penjualan. Dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan era digital tentang pemasaran marketing. Jadi, digital marketing merupakan salah satu pemasaran yang paling diminati di dewasa ini. Pemasaran tradisional zaman dulu sudah tidak lagi beredar atau sudah berkurang mulai saja. Dan pemasaran tradisional sudah tidak efektif lagi dan kebanyakan orang sudah beralih ke media digital. Di era serba digital ini, pemasaran lewat digital sangat penting. Digital marketing merupakan produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Tujuan pemasaran ini adalah menjangkau sebanyak-banyaknya orang atau akun-akun target mereka untuk melihat apa yang mereka jual, apa yang mereka jasakan, dan apa yang mereka hasilkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Pemasaran digital ini memadukan teknik serta pengetahuan dalam psikologi pasar dan teknologi. Pada dasarnya, kedua ini bertujuan untuk memasarkan apa yang ia jual. Pemasaran ini bertujuan untuk memperkenalkan sebuah produk kepada masyarakat atau calon konsumen menggunakan berbagai macam strategi. Dan saya akan menjelaskan mengenai mengapa iklan dianggap sebagai ujung tombak pemasaran. Iklan merupakan segala bentuk pesan yang disampaikan untuk menawarkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, yang ditujukan untuk khalayak umum melalui media tertentu. Media yang digunakan bisa melalui media konvensional seperti radio dan majalah, serta media sosial seperti Instagram dan platform bisnis online seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu, mengapa iklan dianggap sebagai ujung tombak pemasaran? Jawabannya adalah karena iklan merupakan alat yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai produk yang kita jual. Iklan juga menjadi sarana promosi yang paling kuat dalam mengenalkan dan menjual produk. Selain itu, iklan yang dikemas secara menarik juga akan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Maka dari itu, iklan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pemasaran untuk menentukan perkembangan bisnis yang sedang kita kelola saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.